Irak panggil diplomat Swedia untuk protes pembakaran Al-Quran. Kementerian Luar Negeri Irak memanggil diplomat Swedia di wilayah untuk melayangkan protes terkait aksi pembakaran Al-Quran. Aksi provokatif itu dilakukan oleh seorang politikus Denmark, Rasmus Paludan, yang anti-imigran dan anti-Islam. Seperti dilansir Daily Sabah, Kementerian Luar Negeri Irak memanggil Charles de Vries atau kuasa usaha Swedia di Baghdad, Hakan Roth, untuk menyampaikan protes itu. Diketahui bahwa pada hari Kamis lalu, Paludan yang merupakan pemimpin partai politik Denmark, Stramkurs, membakar sebuah Al-Quran di wilayah Linköping, Swedia yang banyak dihuni warga Muslim. Aksi Paludan dilakukan di bawah pengawalan kepolisian setempat dan di tengah penolakan ratusan demonstran. Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Irak memperingatkan bahwa aksi pembakaran semacam itu memberikan implikasi serius pada hubungan Swedia dengan seluruh Muslim. Pernyataan Kementerian Luar Negeri Irak itu juga menyerukan pemerintah Swedia untuk melakukan intervensi dengan menghentikan setiap tindakan yang memprovokasi sentimen keagamaan. Belum ada respon otoritas Swedia terkait protes dari pemerintah Irak ini. Kepolisian Swedia dalam pernyataannya pada hari Minggu waktu setempat menyebut rencana kelompok sayap kanan untuk terang-terangan membakar salinan Al-Quran telah memicu bentrokan dengan demonstran yang sudah berlangsung selama 3 hari di negara itu. Tempat sampah, bus dan mobil semuanya dibakar dalam rentetan insiden di kota Malmö, Swedia. Nyaris 20 laporan diajukan ke polisi termasuk untuk vandalisme. Kapal selam armada Laut Hitam Rusia hancurkan infrastruktur rudal Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konazenkov mengatakan 13 objek infrastruktur militer Ukraina telah dihancurkan semalam sebagai bagian dari operasi khusus Moskow yang sedang berlangsung di Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Jumat merilis video rudal kaliber diluncurkan dari kapal selam diesel armada Laut Hitam menargetkan objek infrastruktur militer Ukraina. Klip 24 detik menunjukkan 2 rudal terbang keluar dari permukaan air di Laut Hitam dan kemudian mengenai sasaran. Serangan rudal diluncurkan sebagai bagian dari operasi militer khusus Rusia yang berlangsung untuk demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina yang diumumkan Presiden Vladimir Putin pada 24 Februari, menyusul permintaan bantuan dari Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk di tengah peningkatan penembakan oleh tentara Ukraina. Operasi tersebut yang memasuki tahap kedua pada akhir Maret dan sekarang bertujuan membebaskan Donbas dari pasukan Ukraina. Operasi hanya menargetkan infrastruktur militer Ukraina dengan senjata presisi tinggi, menurut Kementerian Pertahanan Rusia. Juru bicara Igor Konazenkov mengatakan kepada wartawan pada Jumat bahwa unit artileri Rusia telah menghancurkan 280 nasionalis Ukraina dan 38 kendaraan bersenjata angkatan bersenjata Ukraina selama 24 jam terakhir. Tentara asing kembali jadi korban Inggris konfirmasi warganya tewas di Ukraina. Inggris telah mengonfirmasi kematian seorang warganya dan seorang lainnya hilang dalam perang di Ukraina. Korban tewas adalah mantan tentara Inggris yang dilaporkan berperang melawan Rusia di Donbas. Seorang warga negara Inggris tewas di Ukraina dan seorang lainnya hilang, kata kantor luar negeri Inggris seperti dikutip dari BBC. Sumber di Ukraina mengatakan kepada BBC bahwa warga Inggris yang tewas adalah Shot Shibley yang diketahui berperang untuk
untuk pasukan Ukraina. Dia adalah warga negara Inggris pertama yang dipastikan tewas dalam konflik tersebut dan digambarkan sebagai teman yang tiada duanya. Kementerian Luar Negeri Inggris sendiri belum merilis identitas kedua orang tersebut, namun seorang juru bicara mengatakan itu pihaknya memberikan dukungan kepada keluarga mereka. Rincian kematian Sibley dan bagaimana atau kapan orang kedua hilang belum diketahui. Sumber diplomatik mengatakan kemungkinan besar kedua orang itu adalah sukarelawan asing yang bertugas dengan angkatan bersenjata Ukraina di Mariupol atau di tempat lain di Donbas. Penghormatan telah diberikan kepada Sibley secara online yang diketahui sebagai mantan anggota angkatan bersenjata Inggris, termasuk di Facebook dan halaman penggalangan dana yang dibuat untuk mengenangnya. Sebuah postingan di halaman Facebook Skuadron Dukungan Logistik menggambarkannya sebagai mantan prajurit yang bertugas dari skuadron. Postingan itu juga mengatakan dia telah menunjukkan semangat komando sampai akhir. Pendiri halaman penggalangan dana menggambarkan Sibley juga dikenal sebagai saudara, sebagai seorang teman yang tidak seperti yang lain dan orang paling berani dan pernah saya kenal. Hidupnya mungkin telah dipersingkat tetapi dia hidup sepenuhnya dan melakukan hal dengan cara saudara kandung sampai akhir. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Inggris mengatakan pihaknya segera mencari informasi lebih lanjut tentang warga negara Inggris yang hilang. 3 mantan anggota pasukan khusus Inggris dilaporkan tewas pada bulan Maret dalam serangan rudal Rusia di pusat pelatihan militer dekat perbatasan dengan Polandia. Tetapi kematian ini tidak pernah dikonfirmasi. Pemerintah Inggris telah mendesak warganya untuk meninggalkan Ukraina pada Februari lalu, telah mengatakan kepada orang-orang untuk tidak melakukan perjalanan ke negara itu sejak Rusia menginvasi tetangganya itu. Pada awal perang, Menteri Luar Negeri Liz Truss mengatakan dia mendukung individu dari Inggris yang mungkin ingin pergi ke Ukraina untuk berperang, tetapi pemerintah sejak itu menyarankan untuk tidak melakukannya. Ratusan mantan tentara Inggris mengatakan mereka ingin pergi ke Ukraina untuk berperang atau membantu upaya kemanusiaan. Sementara yang lain tanpa latar belakang militer telah melakukan perjalanan untuk menawarkan dukungan kepada Ukraina. Pihak berwenang di Ukraina memperkirakan bahwa setidaknya 20.000 orang telah datang dari luar negeri untuk bergabung dalam perang melawan Rusia. Meskipun tidak semuanya adalah orang Inggris. Sebelumnya, 2 pria asal Inggris yang berperang dengan pasukan Ukraina telah ditangkap oleh pasukan Rusia, Aiden Aslin dan Shaun Pinner, yang keduanya tinggal di Ukraina sejak 2018, ditawan saat mempertahankan kota Mariupol di sebuah tenggara negara itu pada awal bulan ini.